Manchester United, Assalamualaikum Sobat Football United. Di hari Sabtu sore waktu Eropa atau hari Sabtu malam Ahad waktu Indonesia, akan melanjutkan perjalanannya di Premier League atau dijamu oleh Fulham di Craven Cottage. Laga ini akan menjadi laga yang sulit lagi. Ini akan menjadi laga ujian bagi Manchester United. Kenapa? Simple, atmosfer sedang sangat negatif di Manchester United. Kekalahan beruntun di dua pertandingan terakhir di kandang sendiri menghadapi Manchester City dan juga Newcastle. Skor mencolok 0-3, berarti kebobolan 6 gol di dua pertandingan dan tidak mencetak gol. Ini bukan sesuatu yang bagus. Bahkan kalau di breakdown lagi, didetailkan lagi dari cara mereka bermain, dari cara Manchester United bermain, ini nggak banget. Terlihat jelas ada situasi yang serius terkait dengan karakter mental para pemain Manchester United. Nah, dengan situasi yang sulit ini, Erik ten Hag diminta oleh banyak pihak, tentu saja ya, diharapkan untuk bisa membalikkan keadaan, untuk bisa meraih hasil yang positif di Craven Cottage. Dimana menurut gua, kalau melihat kualitas secara individu maupun kolektif di atas kertas, Manchester United di atas dari Fulham, tapi tidak dengan saat ini. Gua justru melihat Fulham situasinya di atas Manchester United. Ada hal yang gua khawatirkan ketika Manchester United ini akan dijamu di Craven Cottage di Hammersmith, di daerah Hammersmith di London nanti, di kandangnya Fulham. Ini sedikit banyak mengingatkan gua dengan situasi terakhir Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana pada saat itu Manchester United bermain dengan buruk, ya, bermain tanpa identitas, bermain tanpa karakter, akhirnya kalah telak menghadapi Watford dan itu menjadi laga terakhir bagi Ole Gunnar Solskjaer. Kali ini Manchester United juga akan tandang nih ke tim yang secara di atas kertas seperti gue katakan tadi ya, Manchester United seharusnya bisa lebih unggul, tapi situasinya sulit. Nah, gue melihat kunci dari pertandingan menghadapi Fulham bagi Manchester United adalah nomor 1 bagi Erik ten Hag adalah menurunkan pemain yang tepat dari sisi non-teknis. Kok dari sisi non-teknis? Ya, dari sisi teknis secara umum pemain Manchester United pasti bagus. Hanya saja kemampuan, kapasitas, kualitas yang tinggi itu tidak muncul di beberapa pertandingan terakhir. Mereka tidak bisa bermain secara kolektif. Mereka bermain terlalu individual. Bahkan mereka mungkin ya, asumsi gue, tidak bisa menjalankan instruksi manajer dengan paripurna di atas lapangan. Dan itu terlihat betul ketika menghadapi Manchester City dan juga Newcastle United. Ada perubahan sebenarnya yang dilakukan oleh Erik ten Hag dari starter ketika menghadapi Manchester City ke Newcastle, tapi ternyata tidak merubah, bahkan sama saja menurut gua situasinya, terutama kalau melihat keadaan di babak pertama ketika menghadapi Newcastle. Manchester United baru berubah cara bermainnya ketika mereka sudah tertinggal 0-2 dan menurut gua ini sudah terlambat. Bagaimana dengan menghadapi Fulham? Ya, gue berharap Erik ten Hag bisa menurunkan pemain yang memang siap secara karakter. Pemain-pemain yang tidak siap secara karakter, walaupun mungkin pemain senior, menurut gue diparkir. Dan sebenarnya ini kan ironis gitu loh. Manchester United ini tim yang dihuni juga, atau klub dihuni juga oleh banyak kualitas, tapi kualitas tersebut hanya di atas kertas ternyata. Bagaimana implikasinya, implementasi di atas lapangan saat ini sedang gak banget. Kekalahan menghadapi Fulham ini akan membawa Manchester United lebih terperosok lebih dalam di papan klasemen. Namun demikian gue berharap ini tidak menjadi beban justru. Oleh karena itu memang penting untuk menurunkan pemain yang secara mental siap. Bukan berarti harus pemain senior, enggak, secara mental siap. Gue menilai kalau membahas soal formasi, gue menilai Andre Onana masih bisa diberikan kesempatan di sana sebagai penjaga gawang. Lalu bek kanan gue menilai Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot. Gue lihat penampilannya menghadapi Manchester City dan Newcastle United jeblok.
Gue curiga apa memang ada situasi fisik yang turun karena praktis setelah atau ketika absennya Aaron Wan-Bissaka dia selalu terus dimainkan ya di posisi tersebut. Mungkin ada batas yang sudah terlewati di sana ya in terms of situasi fisik bisa jadi terjadi. Back tengah ya kabar terbaru gue nggak tahu ya benar apa nggak, ada kabar katanya Rafael Varane tidak dipertanyakan keadaannya ya terkait dengan situasi non teknis sebenarnya, sehingga gue menilai mungkin Harry Maguire dengan Johnny Evans yang bisa dimainkan di sana. Di kiri ada Sergio Reguilon. Gua menilai Scott McTominay bukan Scott McTominay tapi Sofyan Amrabat untuk diduetkan dengan seorang Christian Eriksen di tengah. Sementara di 3 gelandang menyerang mungkin Mason Mount bisa ditempatkan di sebelah kanan. Di kiri mungkin Alejandro Garnacho atau mungkin Marcus Rashford juga bisa ya. Bruno Fernandes mungkin bisa diberi kesempatan, dan di depan Rasmus Højlund. Pemain-pemain yang gue sebutkan tadi mungkin sebagian besar turun ketika menghadapi Manchester City dan diistirahatkan ketika menghadapi Newcastle United. Gue berharap mereka bisa membayar kembali dari penampilan buruk secara karakter, terutama ketika menghadapi Manchester City. Dari sisi hasil kalah 0-3, tapi dari sisi permainan kalau gue lihat ada loh periode-periode ketika derby tersebut Manchester United tampil bagus, paling tidak sampai dengan penalti. Hanya saja kan penampilan yang bagus itu lalu ada kebobolan ketika penalti. Harusnya kan nggak jeblok turun. Oke, memang ada penurunan, tapi tidak langsung turun gitu loh. Dan yang menaikkan atau menurunkan, menurut gue itu adalah karakter dan mental. Dari situlah tanda tanya besar menurut gue bagi skuad Manchester United musim ini. Mereka secara teknis bisa memainkan sepak bola yang bagus, walaupun mungkin belum konsisten ya dengan menit bermain yang tinggi. Tapi ya karakter dan mental ini menurut gue sangat penting, dan ini yang gue ingin lihat ketika mereka tandang ke Craven Cottage. Mereka harus bermain seperti layaknya pemain Manchester United. Mereka tampil mengenakan jersey dari Manchester United, dan gue harapkan bukan hanya di luar saja tapi juga sampai ke dalam. Karena kalau enggak ya mungkin mereka yang tidak layak sih menurut gue berada di klub. Fulham sendiri kalau gue lihat di beberapa pertandingan terakhir pasukan dari Mauro Silva ini tampil oke. Terakhir mereka berhasil menang menghadapi Ipswich 1-3. Mereka sukses menahan Brighton 1-1 di Amex Stadium. Dan ya partai kandang terakhir mereka mampu menang menghadapi Sheffield United 3-1. Walaupun demikian mereka sempat kalah 0-2 menghadapi Chelsea. Tapi kalau gue tarik lagi bagaimana rekor Fulham sejauh ini ketika bermain di kandang sendiri, ya cukup bagus dan ini harus diwaspadai ya. Mereka pernah kalah menghadapi Chelsea, mereka kalah menghadapi Aston Villa, tapi mereka ya menang juga menghadapi Brentford. Brentford mereka menang menghadapi friendly. Mereka menang 1-0 menghadapi Luton. Jadi mungkin Manchester United ada peluang nih kalau menurut gue. Melihat ternyata mereka meraih kemenangan tapi juga beberapa hasil yang mungkin kurang maksimal ya. Menghadapi Norwich mereka cuma menang 2-1. Menghadapi Brentford mereka kalah 0-3 di pertandingan kedua musim ini. Ya, tetap ada peluang di atas kertas kalau pemain bisa tampil dengan karakter, dengan mental sebagai pemain Manchester United. Dan itu yang diperlukan menurut gue, lebih dari kemampuan teknis. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira formasi apa yang akan diturunkan? Siapa yang akan dimainkan? Harapannya apa? Prediksi skornya akan seperti apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.